Shalom, shalom. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Sebelum itu, perkenalkan dulu namanya siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Ning Sramawati Terekoran. Usia saya masih 25 tahun. Saya berasal dari kota Tarutung. Saya di sini ingin curhat kepada ibu tentang perasaan saya, tentang keluarga saya. Baiklah Ibu Nancy, saya di sini untuk mendengarkan semua yang kamu ceritakan akan saya jaga rahasianya. Terima kasih Bu. Jadi akhir-akhir ini Bu, saya merasa jauh dari keluarga saya dan saya bingung harus bagaimana ya. Saya mendengarkan. Coba ceritakan perlahan. Apa yang membuat Ibu Nancy merasa jauh? Jadi gini Bu, saya merasa tidak dianggap atau selalu disalahkan di rumah. Baiklah Ibu Nancy, itu pasti sangat menyakitkan. Tapi kamu tidak sendirian. Saya menghargai keberanianmu untuk bercerita kepada saya. Di sini Bu, saya ingin meminta solusi biar hubungan saya dan keluarga membaik. Baiklah Ibu, keinginan Ibu itu sangat baik. Saya akan membantu sebisa mungkin. Ada beberapa langkah yang mungkin Ibu Nancy lakukan agar Ibu tidak merasa menjauh dari keluarga. Adapun yang pertama itu Ibu mengirim terima kasih karena membuat Ibu terluka. Yang kedua itu belajar mengungkapkan perasaan tenang Ibu. Dan yang ketiga itu menguatkan hati dan iman melalui doa serta bantuan Ibu. Terima kasih Bu, saya merasa lega dengan solusi dari Ibu. Terima kasih juga untuk sudah mendengarkan curhatan saya. Baiklah Ibu, puji Tuhan. Saya tetap menjaga kerahasiaan dan menyertaimu dalam proses ini. Ya, terima kasih Ibu. Ya Bu ya. Terima kasih. Teman-teman semua, pelayanan seorang penyuluh bukan hanya soal memberi nasihat, tetapi tentang menghadirkan Allah lewat telinga maupun mendengarkan dan hati yang mau memahami. Ketika kita menjaga kerahasiaan, tidak menghakimi dan memberi ruang pada klien, kita sebenarnya sedang menuntut mereka menemukan kembali harapan yang Tuhan berikan. Kode etik bukan sekedar aturan, cara kita adalah memuliakan Tuhan dalam pelayanan. Alto, terus 3. Permisi Bu. Saya datang kemari. 3. Shalom, permisi Bu. Perkenalkan Ibu. Saya dari saya merasa saat-saat terakhir ini atau dalam waktu belakangan ini hidup saya sangat berat. Jadi Ibu datang ke sini hanya untuk karena merasa hidup Ibu berat. Benar begitu? Saya juga bingung kira-kira apa yang harus saya ambil, langkah seperti apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu harus seperti apa. Sebenarnya masalah Ibu itu sangat sederhana. Ibu hanya kurang taat. Kalau kamu rajin ikut kegiatan rohani yang saya pimpin, kamu pasti tidak akan seperti itu. Tidak usah banyak cerita. Saya sudah tahu tipe orang seperti kamu. Kamu hanya cari perhatian saja. Bukan begitu Ibu. Sungguh saya datang ke sini merasa terbeban dengan itu semua. Kalau begitu, ikut saja program yang saya buat yang ini. Dan kamu wajib lapor ke saya kalau tolong satu lagi. Ibu, saya merasa seperti dipaksa pada keadaan ini. Padahal saya baru bercerita ini demi kebaikan Ibu. Kalau kamu tidak mau mengikuti program saya, ya kamu tidak sungguh-sungguh ingin berubah. Dan jangan harap saya bantu kamu kalau tidak mau. Saya sebenarnya datang kemari dengan tujuan untuk didengarkan. Tetapi dengan kondisi yang saat ini saya temui dari sisi Ibu yang sebenarnya harus menjadi seorang penyuluh yang profesional, bahkan saya merasa terpaksa pada keadaan ini. Baiklah, kalau Ibu tidak mau, saya tidak bertanggung jawab lagi atas itu. Teman-teman, apa yang kita lihat menunjukkan bagaimana pelayan bisa berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan ketika kita
Penyuluh tidak boleh memaksakan kehendak, meremehkan klien, atau menggunakan posisi rohani untuk mengontrol. Pelanggaran seperti ini bukan hanya melukai seseorang, tetapi juga merusak kepercayaan dan mencemarkan nilai pelayanan Kristen. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan Ibu, saya dari saya merasa saat-saat terakhir ini atau dalam waktu belakangan ini hidup saya sangat berat. Jadi ibu datang ke sini hanya untuk karena merasa hidup ibu berat, benar begitu? Saya juga bingung. Kira-kira apa yang harus saya ambil langkah seperti apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu harus berbuat Sebenarnya masalah ibu itu sangat sederhana. Ibu hanya kurang taat. Kalau kamu rajin ikut kegiatan rohani yang saya pimpin, kamu pasti tidak akan seperti itu. Tidak usah banyak cerita. Saya sudah tahu tipe orang seperti kamu. Kamu hanya cari perhatian saja. Bukan begitu, Ibu. Sungguh saya datang ke sini merasa terbeban dengan itu semua. Kalau begitu, ikut saja pertemuan yang saya buat ya. Dan kamu wajib lapor ke saya kalau bolong satu kali. Ibu, saya merasa seperti dipaksa pada keadaan ini. Padahal saya belum bercerita loh. Ini demi kebaikan ibu. Kalau kamu tidak mau mengikuti program saya, ya kamu tidak sungguh-sungguh ingin berubah. Dan jangan harap saya bantu kamu kalau tidak menurut. Saya sebenarnya datang kemari dengan tujuan untuk didengarkan. Tetapi dengan kondisi yang saat ini saya temui dari sisi ibu yang sebenarnya harus menjadi seorang penyuluh yang profesional, bahkan saya merasa dipaksa pada keadaan. Baiklah, kalau ibu tidak mau, saya tidak bertanggung jawab lagi. Teman-teman, apa yang kita lihat menunjukkan bagaimana pelayanan bisa berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan ketika kita diabaikan. Penyuluh tidak boleh memaksakan kehendak, meremehkan klien, atau menggunakan posisi rohani untuk mengontrol. Pelanggaran seperti ini bukan hanya melukai seseorang, tetapi juga merusak kepercayaan dan mencemarkan nilai pelayanan Kristen. Terima kasih.